Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Harithan Teguh. Saya adalah mahasiswa Teknologi Informasi semester 1 dan kali ini saya diberikan tugas untuk mempresentasikan sebuah diagram entity relationship. Dan diagram entity relationship yang saya ambil di sini adalah diagram yang dirancang untuk mendukung sistem informasi manajemen proyek konstruksi. Tujuan utama sistem ini adalah untuk memastikan proyek konstruksi dapat dikelola dengan baik dan terkontrol, serta berjalan dengan efisien. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengatur hubungan antara entitas yang ada dalam proyek konstruksi, memastikan bahwa setiap tugas, alat, pekerja, bahan, dan laporan dikelola dengan baik melalui hubungan logis di dalam sistem. Dan di sini adalah diagram entity relationship yang saya buat. Di sini saya mendapatkan 6 entitas utama atau biasa disebut sebagai 6 entitas kuat. Yang pertama ada proyek. Proyek di sini menjadi entitas penting atau entitas inti yang akan menjadi jalannya sebuah sistem ERP di sini. Yang kedua ada alat berat, jadwal tugas, pekerja, bahan bangunan, dan laporan progres. Kenapa di sini saya memasukkan laporan progres? Karena laporan progres di sini menurut saya cukup penting. Karena di sini setelah saat berjalannya sebuah proyek pasti membutuhkan laporan, dan laporan inilah nanti akan dicatat atau disimpan dan bisa digunakan lagi untuk kedepannya, atau bisa dilihat histori yang ada sebelumnya. Yang pertama saya jelaskan adalah proyek. Proyek di sini memiliki 6 atribut, diantaranya ID proyek, nama proyek, tanggal selesai, tanggal mulai, dan lokasi. Lalu yang kedua ada alat berat. Alat berat di sini memiliki 4 atribut. Yang pertama nama alat, ID alat, jenis alat, dan status. Status di sini adalah status alat dapat digunakan atau tidak. Lalu hubungan entity relationship antara proyek dan alat berat adalah gunakan. Di sini proyek menggunakan alat berat dan alat berat digunakan oleh proyek. Serta kardinalitas relasi yang saya temukan di sini adalah many optional to one optional. Karena satu proyek dapat menggunakan banyak alat berat dan banyak alat berat dapat digunakan dalam satu proyek. Serta dalam satu proyek juga bisa tidak menggunakan alat berat, karena alat berat di sini bersifat opsional. Yang kedua hubungan antara alat berat dan jadwal tugas. Jadwal tugas di sini memiliki 5 atribut. Yang pertama waktu selesai, deskripsi tugas, ID tugas, waktu mulai, dan tanggal. Dan relasi di sini adalah libatkan. Alat berat dilibatkan dalam jadwal tugas dan jadwal tugas melibatkan alat berat. Kardinalitas relasi di sini adalah many optional to one optional. Karena seperti yang tadi, ketika alat berat digunakan dalam proyek maka ia masuk ke dalam jadwal tugas. Tapi ketika tidak digunakan dalam proyek maka ia tidak termasuk dalam jadwal tugas. Yang hubungan ketiga adalah proyek dan jadwal tugas. Di sini saya menyimpulkan adalah miliki, karena jadwal tugas dimiliki oleh proyek dan proyek memiliki jadwal tugas. Jadwal tugas adalah kapan berlangsungnya proyek ini akan dilakukan, dan agar tidak terjadi tabrakan dengan proyek yang lain maka dibuatlah jadwal tugas. Jadi kardinalitas di sini adalah many to one. Di sini many bersifat wajib karena setiap proyek dapat memiliki banyak jadwal tugas dan jadwal tugas hanya dimiliki oleh satu proyek. Yang keempat maksud saya, hubungannya adalah jadwal tugas dan pekerja. Pekerja di sini memiliki 4 atribut. Yang pertama ID pekerja, jabatan, upah harian, dan nama pekerja. Hubungan antara jadwal tugas dan pekerja adalah libatkan. Dalam jadwal tugas tentunya ada pekerja yang bekerja untuk mengerjakan sebuah proyek. Jadi di sini saya memasukkan pekerja dalam jadwal tugas.
dan kardinalitas di sini adalah many to one, karena banyak pekerja dapat dilibatkan dalam satu jadwal tugas, dan satu jadwal tugas hanya dapat melibatkan satu pekerja. Yang selanjutnya adalah relasi antara proyek dan pekerja. Proyek dan pekerja di sini saya menyimpulkan relasinya adalah libatkan, dan kardinalitas relasinya adalah many to one, karena banyak pekerja dilibatkan dalam satu proyek, dan satu proyek harus melibatkan banyak pekerja. Pekerja juga harus dilibatkan dalam sebuah proyek, dan tidak boleh tidak dilibatkan dalam proyek. Lalu hubungan entity relationship selanjutnya adalah proyek dan bahan bangunan. Dalam sebuah proyek tentunya memerlukan sebuah bahan bangunan, karena bahan bangunan ini nantinya akan digunakan dalam proyek. Jadi relasi di sini adalah gunakan, dan kardinalitas di sini adalah many to one, karena banyak bahan bangunan digunakan dalam satu proyek, dan satu proyek dapat menggunakan banyak bahan bangunan. Lalu di sini saya menggunakan sistem agregasi, di mana setelah semua proses ini selesai, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mencatat laporan progres. Laporan progres di sini dicatat karena akan digunakan dalam sebuah penyimpanan basis data, yaitu kita akan menyimpan laporan progres ini yang bisa kita gunakan untuk kedepannya. Dan atribut di sini dalam laporan progres adalah presentasi progres, ID laporan, dan tanggal laporan. Tanggal laporan itu berisi kapan laporan akan dibuat. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang tabel RAT saya. Yang pertama, tabel RAT dari yang sebuah proses pertama kita. Saya akan mengambil beberapa atribut kunci dari setiap entitas. Pertama, ID alat, ID project, ID tugas, ID pekerja, dan ID bahan. ID alat bisa berisi alat itu dan ID. Lalu kita akan lanjut ke dalam tabel RAT kedua, yaitu dalam relasi catat. Dalam relasi catat ini terdapat beberapa atribut yang akan kita gunakan dalam tabel, yaitu pengeluaran, berisi berapa banyak jumlah pengeluaran yang dibutuhkan dalam satu proyek ini, dan ID proyek adalah atribut kunci yang ada dalam proyek ini. ID laporan, ID pekerja itu juga termasuk atribut kunci. Lalu tabel RAT yang ketiga adalah tabel dari entitas laporan progres yang berisi presentasi progres. Presentasi progres berisi seberapa jauh progres itu telah terjalan, dan itu nanti akan dicatat dalam sebuah laporan progres. Lalu serta tanggal laporan berisi kapan laporan itu dicatat, dan yang nantinya akan disimpan dalam sebuah sistem. Dan itu saja, sekian presentasi dari saya, Fatih Al-Jabiku, mahasiswa teknologi informasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.